Saudara-saudara yang kekasih, di minggu yang keempat di bulan November, kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati kita, kita bersatu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mau naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Kemurahan, kita puji Dia karena kemurahannya besar, tiada ternilai. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Doa pembukaan minta dengan kasih Ibu Stefani pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan setiap daripada kami keluarga demi keluarga untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami boleh beribadah online, tetapi itu tidak mengurangi makna kedekatan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, biarlah Kau yang memberkati ibadah kami ini dari awal sampai selesai, dan biarlah dan hanya nama-Mu saja yang dipuji dan disembah. Dan kami mengucap syukur Tuhan, dan kami boleh beribadah dengan begitu baik. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk ke pengakuan dosa dan doa syafaat. Kita akan menaikkan doa-doa kita. Janganlah kita berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan pasti sanggup untuk menjawab masalah-masalah kita. Kita mau naikkan pujian ini, Tuhan pasti sanggup.
Mari jemaat sekalian, kita kembali datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama memohon pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami di dalam keberdosaan, tetapi justru melalui Yesus yang mati, tersalib, menebus dosa dan salah kami, sehingga semua dosa kami ditanggung dan Kau mati menggantikan kami yang berdosa ini. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu saja. Kami berdoa menyerahkan juga kepada-Mu jemaat-jemaat-Mu, Tuhan pelihara mereka bersama keluarga-keluarga mereka. Engkau melindungi, Engkau menyertai, Engkau memimpin kehidupan mereka. Biar Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau berkati mereka dalam pekerjaan usaha bisnis mereka. Engkau memagari dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kepada-Mu untuk situasi di tengah bangsa kami. Mari Tuhan, biar Engkau yang mengendalikan, biar COVID-19 ini boleh dituntaskan dengan pertolongan kuasa-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang terbaring di rumah sakit karena COVID-19 ini. Jamah sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad. Kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan tema mengampuni bukan teori. Walaupun dosa kita semerah bakain kesumba, Tuhan akan menjadikan putih seputih bulu domba. Kita mau naikkan pujian seputih bulu domba. Kau ingatku
Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saat yang indah ini kami rindu Engkau kembali lagi berfirman kepada kami. Karena kami membutuhkan firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, dan juga membawa kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, biar Allah Roh Kudus menyertai, supaya kami semua diberkati Tuhan. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13, tema kita saat ini, minggu ini, mengampuni bukan teori. Mengampuni bukan teori. Mari kita membaca bersama-sama Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu menanggung seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuatlah juga demikian. Kita pernah mendengar tentang Nelson Mandela, tokoh dunia yang terkenal di Afrika Selatan. Ia dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Dan Bapak Ibu Saudara permisa yang dikasih Tuhan, sipir penjara sering menyiksanya. Bahkan Nelson Mandela seringkali digantung dengan kepala terbalik, bahkan dikencingi oleh sipir penjara. Dan dia hanya berkata, tunggu saatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Nelson Mandela keluar dari penjara dan menjadi presiden Afrika Selatan, lalu ia memanggil pas pampresnya atau pengawal presiden untuk mencari sipir penjara. Dia memberitahukan tentang sipir penjara itu. Lalu pas pampres menangkap sipir penjara itu dan membawa di hadapan Nelson Mandela. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Kepala sipir penjara itu ketakutan karena dia berpikir dia dulu pernah memenjarakan sipir penjara dan menyiksa Nelson Mandela, bahkan dia sering berbuat kali kejam kepada Nelson Mandela. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lalu Nelson Mandela dia malah merangkul dan memeluknya. Dan dia mengatakan satu hal yang pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden terpilih adalah memaafkan kamu. Sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apakah Nelson Mandela sebagai presiden Afrika Selatan sedang membuat pencitraan pada waktu itu? Apakah secara politis ia ingin merangkul lawan-lawan politiknya yang jahat? Apakah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Nelson Mandela jika dia bukan menjadi presiden, dia tetap mengampuni sipir penjara yang kejam dan lawan-lawan politiknya yang jahat itu? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal ini selalu dipertanyakan oleh orang-orang yang sulit dan tidak bisa mengampuni sesamanya. Faktanya Bapak Ibu Saudara, Nelson Mandela setelah menjadi presiden Afrika Selatan, dia mengampuni sipir penjara dan juga lawan-lawan politiknya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, faktanya juga Nelson Mandela dia hidup berdamai dengan semua orang Afrika Selatan, bahkan sampai akhir usianya 95 tahun. Dan dia menerima hadiah penghargaan Nobel Perdamaian, bahkan juga penghargaan-penghargaan dari negaranya, dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan dari negara-negara lain. Pengajaran iman Kristen tentang pengampunan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkannya. Ini diterima oleh Nelson Mandela di sekolah di Kunu, Afrika, dan diaplikasikannya di dalam kehidupannya. Tidak heran, dia mampu mengampuni sipir penjara dan lawan-lawan politiknya, sehingga umurnya panjang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose untuk hidup sebagai manusia baru. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Berarti apa? Berarti harus menjadi orang yang lebih sabar terhadap sesama. Dan kita bisa mengampuni sesama.
sehingga tidak perlu mendendam. Karena Tuhan Yesus juga sudah lebih dahulu mengampuni semua dosa kita. Dengan demikian kita hidup penuh dengan pengampunan dan hidup memuliakan Kristus. Konteks ayat ini berbicara apa? Konteks ayat ini berbicara tentang hidup sebagai manusia yang sudah diperbarui Kristus. Karena kita sudah mati di dalam dosa dan dibangkitkan oleh Kristus bersama dengan Kristus, dan berarti hidup jemaat di Kolose dan juga kita hari ini harusnya berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu mari kita merenungkan apa yang membuat pengampunan, mengampuni itu menjadi mudah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dan pemirsa, ingatlah anugerah pengampunan yang Tuhan berikan terlalu besar di dalam hidup kita. Jika kita menghitung dosa-dosa kita, misalnya sehari 3 kali, seminggu, sebulan, setahun, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau ditotalkan kita sudah mempunyai buku catatan dosa 1000 lembar lebih. Bukan yang tebal, tetapi mulai dari dosa, perkataan, perbuatan, sikap, pikiran kita kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan begitu banyak. Dan bukan hanya sampai di situ, semua dosa-dosa kita dihapus karena Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi kita, menggantikan posisi kita. Seharusnya kita menanggung hukuman dan dosa-dosa kita, tetapi kita telah ditebus oleh kematian Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia, kita boleh bebas tanpa syarat apapun. Padahal status kita adalah sebagai orang yang terhukum mati, dan Bapak Ibu Saudara, kita yang akan mati dalam kekekalan karena dosa-dosa kita sendiri jika kita tidak pernah menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, suatu hari ada seorang bapak berangkat ke luar kota dengan pesawat, dan pada waktu ia sampai di bandara di kota yang belum pernah ia datangi, kemudian dia naik taksi menuju hotel tempat di mana dia bermalam, menginap. Lalu mereka berbincang-bincang di dalam taksi itu, Bapak itu dengan supir taksi. Karena penasaran mendengar cerita supir taksi tentang keindahan kota yang dia belum pernah lihat. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia minta supaya supir taksi ajak dia keliling kota. Beberapa jam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya selesai berkeliling, dia minta diantar kembali ke hotel tujuannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan hanya sampai di situ. Pada waktu dia sudah sampai di hotel, ketika dia ingin membayar, ternyata dompetnya tidak ada. Dia periksa di dalam tas, di dalam kopernya, ternyata juga tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Lalu supir taksi itu mengatakan, Bapak hari ini Bapak tidak usah bayar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Bapak itu begitu kaget. Karena apa? Karena dia dibebaskan dari pembayaran taksinya. Bapak itu terkejut dengan kebaikan supir taksi ini. Dan dia merasa dia telah menerima anugerah dari supir taksi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, suatu hari Bapak ini kembali ke kota itu dengan tugas yang sama dari kantornya. Dan selesai tugas sekitar seminggu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia mau kembali pulang dan dia naik taksi ke bandara. Ternyata taksi yang dia tumpangi itu adalah taksi yang pernah dia tumpangi beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia begitu senang berbincang-bincang dengan supir taksi itu. Pengalaman dan bagaimana dia cerita tentang kota ini kepada keluarga dan teman-temannya. Dan Bapak Ibu Saudara sudah sampai bandara, Bapak Ibu Saudara, ternyata supir taksi itu meminta uang biaya yang lalu yang belum terbayar. Dia juga minta tips untuk dirinya karena dia sudah menemani Bapak itu beberapa jam keliling kota. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Bapak itu menjadi kaget. Kenapa? Karena dia harus membayar semuanya. Dia tidak menyangka ternyata dia ditagih untuk membayar semua biaya taksi dan tips supir itu.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, cerita ini bukan gambaran tentang anugerah, tetapi sebuah pembayaran yang tertunda, yang harus dibayar biaya taksi itu. Bahkan ada tambahan yaitu biaya tips untuk supirnya. Bapak Ibu saudara, saya mau katakan apa? Ingat anugerah pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang kita minta sekarang pun untuk pengampunannya benar-benar diberikan tanpa syarat. Di dunia ini bahkan di surga nanti, Bapak Ibu saudara. Cuma dikasih Tuhan, itulah kasih Allah, itulah kasih agape, tanpa tuntutan, tanpa syarat, apapun kepada setiap kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, sudah genap, sudah selesai, karya keselamatan, penebusan manusia. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya kita telah ditebus, diselamatkan. Jika kita mengampuni sesama tetapi masih ingin membalaskan bahkan lebih dari perbuatan orang itu namanya bukan kasih agape, itu kasih supir taksi yang minta pamrih, yang ada pamrihnya Bapak Ibu saudara. Kasih agape adalah kasih yang walaupun kita jahat, kita berdosa di hadapan Tuhan, Dia tetap mengampuni kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah ada yang menghambat kita mengampuni suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, adik, kakak, atasan, bawahan, tetangga kita di masa pandemi ini yang seringkali bisa terjadi konflik setiap hari? Ingatlah kasih anugerah pengampunan yang dari Tuhan begitu besar kita terima. Bahkan Yesus Kristus mati ketika kita masih berdosa. Ingatlah baik-baik, tidak ada dosa yang terbesar selain dosa kita kepada Tuhan. Karena kita lakukan setiap hari dengan sengaja dan tanpa sengaja. Bahkan yang paling kecil dan paling besar kita lakukan. Karena kita tidak melihat Tuhan sehingga kita terus berdosa. Dan Tuhan tetap mengampuni kita. Herannya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tidak sadar. Kita sudah melakukan semua dosa, kesalahan itu. Dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika orang lain berdosa bersalah kepada kita, mungkin hal sepele atau besar, mungkin sering kali dilakukan. Tetapi kita tidak mau membuka pintu pengampunan buat mereka. Kita merasa kita layak menerima anugerah Tuhan. Dan orang lain tidak layak menerima anugerah pengampunan dari kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Faktanya ternyata kita tidak lebih baik dari orang lain. Buktinya seringkali kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga seringkali pada waktu orang bersalah kepada kita, seringkali kita berkata kepada mereka di dalam hati, tunggu saat pembalasanku. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saudara pemirsa, sebenarnya kita pun tidak layak menerima anugerah Allah, menerima anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Karena banyaknya dosa dan kesalahan kita. Tetapi seharusnya justru kita menjadi orang-orang yang sadar dan rendah hati ketika kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Dan itu yang membuat kita seharusnya membuka pintu maaf yang lebar bagi setiap orang yang bersalah kepada kita. Sebab memang setiap manusia tidak ada yang sempurna, bisa bersalah sampai kapanpun. Bahkan dimanapun, setiap hari pun dia bisa bersalah kepada kita. Dan dia berhenti bersalah ketika ia sudah mati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dan pemirsa, mari kita sadari kita hanya kain kotor di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni kita.
Kita seringkali menjadi orang-orang yang sulit mengampuni. Mari kita merenungkan kasih dan pengampunan Tuhan yang begitu besar atas dosa-dosa kita. Supaya kita mengalami kedamaian, kebahagiaan yang indah di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di dalam lingkungan, di negara kita tinggal. Ada kedamaian. Karena apa? Karena selalu ada pengampunan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, praktekkan hidup dalam pengampunan setiap hari. Mengampuni memang bukan seperti membalikan sebuah tangan. Sebab orang yang berbuat salah kepada orang lain seringkali tidak sadar apa yang dia buat, tidak peka perasaan orang lain. Akhirnya orang lain menjadi korban. Dia sudah terluka perasaan dan hatinya. Ingat, sesamamu bukan kecoa, bukan batu yang engkau bisa injak-injak, yang tidak punya perasaan. Oleh sebab itu kita harus perhatikan bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Suatu hari ada seorang murid sekolah minggu sekitar 10 tahun, dia datang kepada guru sekolah minggunya. Dengan perasaan sedih dia berkata, "Lause, saya menyesal tadi saya memarahi teman-teman sekolah minggu karena mereka datang terlambat ke sekolah minggu. Dan apa yang harus saya lakukan? Karena ini bukan pertama kali, saya juga sering marah-marah kepada mama, marah-marah kepada papa, marah-marah kepada mbak. Teman-teman di sekolah, apa yang harus saya lakukan, Lause?" Lause itu berkata, "Kalau gitu kamu pulang, sediakan paku dan palu." Oh, anak ini kaget. Paku dan palu, buat apa, Lause? Setiap kali kamu marah dan kamu sadar, kamu menyesal, kamu paku itu kamu pantekkan ke sebuah papan di pagar rumahmu. Lalu kemudian kamu lihat ada berapa paku dalam seminggu ini. Anak itu akhirnya mendengarkan saran Lausenya. Dan Lausenya berdoa buat anak itu supaya Tuhan menolong, merubah anak ini. Dan Bapak Ibu Saudara, anak ini akhirnya pulang ke rumahnya. Dia mengambil paku, lalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dengan palu. Tiap kali dia salah dan dia menyesal, dia pantekkan paku besar itu ke papan pagar rumahnya. Minggu selanjutnya dia datang kepada Lausenya dan dia memberitahukan, "Lause, ada banyak paku di papan yang saya pantek." "Oh ya? Ada berapa paku?" "Ada 56 paku, Lause." Oh, Lause itu tidak memberi komentar, hanya dalam hatinya berkata, "Berarti lebih dari 7 kali sehari kamu memarahi orang tua, teman, mbak, dan juga teman-temanmu." "Oke, kalau gitu lanjutkan apa yang kamu sudah lakukan. Nanti kita lihat apakah kamu makin berubah." Akhirnya hari berlalu, Bapak Ibu Saudara, minggu selanjutnya dia datang lagi kepada Lause sekolah minggu. Dia katakan, "Lause, sekarang sudah berkurang paku yang saya pantekkan. Ya cepat langsung sadar." "Oh, ada berapa paku?" "Ada 37 paku, Lause." "Oh, berkurang ya. Bagus." Ya. Minggu selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, anak ini datang kepada Lausenya dan dia berkata, "Lause, makin berkurang kemarahan saya, kata-kata kasar saya kepada orang tua, kepada teman, kepada adik saya, kepada mbak saya." "Oh ya, ada berapa paku?" "Ada 17 paku, Lause." "Oh, kalau begitu tiap kali kamu bisa menahan untuk tidak marah, kamu coba cabut paku itu. Kamu cabut paku itu. Pada waktu kamu bisa tidak membuat orang lain sakit hati, kamu cabut paku itu. Berarti kamu telah berhasil untuk tidak marah-marah lagi." "Ya, Lause, baik." Lausenya mendoakan dia. Bapak Ibu Saudara, anak ini akhirnya pulang. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, suatu minggu
anak ini beribadah di sekolah minggu dan dia datang kepada Lausenya. Lause, semua paku-paku itu sudah saya cabut. Oh ya, wah puji Tuhan ya. Kalau gitu nanti selesai sekolah minggu, Lause ke rumah kamu melihat ya apa yang sudah terjadi dengan diri kamu. Ya Lause, anak itu gembira, dia bersuka cita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, singkat cerita, selesai sekolah minggu, anak sekolah minggu ini bersama dengan Lausenya pulang dan ke rumah anak sekolah minggu ini. Melihat apa yang sudah terjadi dengan anak ini. Dan dari kejauhan anak ini menunjuk papan pagar rumahnya. Lihat itu Lause, paku-pakunya sudah tercabut dan makin dekat makin terlihat. Dan Lause sekolah minggunya memperhatikan. Betul, dia bilang. Semua paku sudah tercabut. Ya, sudah tidak ada lagi paku. Ya, bahkan sekitar 100 lebih paku sepertinya. Tapi lihat, sekarang pemandangannya terhadap papan pagar kamu tidak baik. Kelihatan begitu buruk. Jadi apa yang saya mau katakan? Berwaktu kamu menyesali perbuatan kamu, perkataan kamu, kekasaran kamu kepada orang lain, kepada orang tuamu. Bahkan ketika kamu minta ampun kepada Tuhan dan kepada orang lain, kamu minta maaf. Dan mereka berhasil memaafkanmu. Tetapi lihat, hasilnya ternyata masih ada bekas dari apa yang kamu sudah lakukan, katakan kepada orang lain, kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu. Lihat ini buktinya, tanda paku-paku, bekas paku di papan yang penuh dengan lubang paku. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, berhati-hatilah. Mulai dari sekarang, janganlah menjadi orang yang menyakiti orang lain lewat perkataanmu. Lebih baik tidak melakukan daripada engkau harus berusaha bagaimana menyelesaikan persoalan dan masalah itu. Oleh sebab itu lebih baik kamu mencegah apa yang kamu lakukan dan kamu tidak melihat akibatnya seperti ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang saya mau katakan? Kita harus hati-hati di dalam berbicara. Kita harus hati-hati di dalam bersikap, bertindak. Karena orang lain bisa sakit hati dengan perkataan kasar, sikap kita yang tidak baik, bahkan perbuatan kita yang menyakitkan. Itu akan berbekas di dalam hati perasaan orang lain. Ingat, sesamamu bukan robot, bukan batu, bukan kecoa. Kita harus jaga perasaan mereka. Membangun relasi tidak mudah, membangun relasi itu sulit. Daripada menghancurkannya hanya dengan satu kalimat, satu sikap, satu tindakan. Engkau sudah tidak punya relasi. Orang lain sulit berelasi dengan kita. Mari perhatikan. Pada waktu orang sakit hati, kita juga akhir susah hati. Tetapi sebagai orang Kristen, pada waktu kita sakit hati, kita sebagai orang percaya ternyata sebenarnya kita bisa mengampuni orang yang bersalah, bahkan menyakiti hati kita. Mulai dengan mendoakan mereka, maka nanti kasih kita tumbuh dan kita bisa mengerti apa yang dia lakukan, yang seringkali dia tidak sadari. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa, apakah kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru? Jika sudah, berarti Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, dan kita sudah diperbaharui di dalam Kristus. Sehingga kuasa Roh Kudus dan kasih Kristus yang memampukan kita untuk mengampuni sesama dan hidup di dalam pengampunan setiap hari. Bahkan kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita akan diingatkan, ingat engkau sudah diampuni oleh Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan dan saudara pemirsa, saya bersyukur saya sudah menjadi orang yang bebas. Mengapa? Karena tidak punya musuh, tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Karena saya sudah melepaskan pengampunan kepada mereka yang seringkali tanpa sengaja, bahkan disengaja, mungkin menyinggung perasaan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita jadi orang yang bebas. Mari kita menjadi orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Ingat, mengampuni bukan teori, tetapi praktek nyata di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab kasih Tuhan dilimpahkan kepada kita, sehingga kita selalu mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Daud berkata di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima, sebab Engkau ya Tuhan, Engkau yang baik dan suka mengampuni, Tuhan yang berlimpah kasih setia. Sebab Daud tahu terlalu banyak dosa dan pelanggaran yang dia perbuat di depan Tuhan. Oleh sebab itu kita yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, harusnya kita berbeda di dalam pikiran, perkataan, sikap kita dan tindakan kita sehari-hari. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita harus berubah. Kita harus menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus, sehingga kita bisa melakukan karya Kristus yang terbesar. Royal di dalam bukunya dia pernah menulis, membalas kebaikan dengan kebaikan itu manusiawi. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu binatang. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu seperti setan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu seperti Allah. Terima kasih Tuhan, saudara pemirsa. Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Ingat, ciri murid Kristus adalah melakukan apa yang Kristus lakukan buat orang lain, yaitu mengampuni sesamamu. Mari praktekkan hidup di dalam pengampunan. Hidup memberi pengampunan dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tidak mudah, tapi praktekkan. Ini akan menjadi mudah setiap hari kita lakukan. Hal yang mudah jangan kita buat sulit. Jangan pelit mengampuni sesamamu. Buang kebiasaan pelit, sebab Tuhan Yesus murah hati terhadap kita dan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berani membuang sampah di dalam hati kita. Jangan menampung perkataan dan sikap, tindakan yang menyakitkan di dalam hidup kita. Nanti hidup kita akan bau, kotor. Karena apa? Karena banyak hal yang kita simpan di dalam kehidupan kita. Mari hidup penuh dengan sukacita. Bukan hidup di dalam kepahitan. Karena suami, istri, orang tua, anak, teman, tetangga, atasan, bawahan, yang mungkin mereka bersalah karena kita, bersalah kepada kita, bersalah disengaja ataupun tidak. Sebab semua yang menyakitkan itu adalah sampah. Sampah yang kotor, yang selalu dibuang oleh ibu-ibu tiap hari. Sampah di dapur dibuang sehingga rumah itu tidak bau dan kotor, tapi menjadi bersih dan harum. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Bukan memikirkan kesalahan orang lain, bukan memikirkan bagaimana membalasnya, tetapi seringkali orang itu melakukan tanpa sadar. Kita harus selesai dengan diri kita supaya kita bisa mengampuni siapapun, bahkan sampai kapanpun, mengampuni orang-orang yang kita kasihi. Mari praktekkan hidup di dalam pengampunan. Berarti kita sedang membuang sampah yang bau dan hidup kita untuk mengampuni, bukan untuk membenci dan menendam. Sebab itu hanya menyusahkan diri sendiri. Lihat teladan Tuhan Yesus di kayu salib,
Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika banyak orang tidak tahu yang mereka perbuat dan telah menyakitkan kita, untuk apa kita membenci, mendendam kesalahan orang itu? Lebih baik kita mengampuni, selesai sudah masalah. Sama seperti Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa kita di kayu salib. Apakah kita anak-anak Bapa di sorga? Mengampunilah, karena kita sudah diampuni oleh Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni segala dosa dan salah kami dahulu, sekarang, dan selamanya. Karena Kristus sudah mati di kayu salib bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk ingat anugerah pengampunan yang terbesar yang Tuhan sudah berikan. Ajar kami mempraktekkan pengampunan itu kepada keluarga kami, kepada teman, kepada orang-orang di tempat pekerjaan kami. Tuhan, bantu kami supaya kami boleh mengerti bahwa hidup ini Engkau sudah anugerahkan. Kami boleh nikmati dengan bersukacita, dengan bersyukur, dengan menjadi berkat, bukan dengan menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu semua sampah yang iblis taruh di dalam hati pikiran kami. Bantu kami Tuhan menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Manusia-manusia baru yang memuliakan Kristus, yang berdampak dan memuliakan Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara, sudah lama kita tidak berjumpa, tetapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dalam keadaan sehat, pelindungan, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita boleh terus ambil bagian di dalam setiap ibadah yang ada, baik ibadah Minggu Raya, ibadah persuan doa setiap Jumat, juga komisi-komisi, mari kita dukung bersama di dalam doa, seperti warta yang tadi sudah disampaikan di depan, biar kita boleh memperhatikan. Terima kasih buat dukungan doa dan juga persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita puja doksologi menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Bapa sumber kasih pengampunan, Yesus Kristus sumber keselamatan damai sejahtera, Allah Roh Kudus sumber kekuatan pertolongan, penghiburan, kiranya selalu menyertai kita semua, memberkati, melindungi, dan memimpin kehidupan kita hari pas hari, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Selamat hari Minggu, Tuhan bersama kita semua. Amin.